Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, fenomena terlambat sholat subuh karena bangun kesiangan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Rasulullah SAW menganjurkan jika kita kesiangan, segera tunaikan sholat ketika kita terbangun dari tidur. Kasus yang hampir mirip dan sering terjadi adalah ketika azan subuh sudah berkumandang. Kita sempat bangun, namun kembali tertidur, sehingga kesiangan dan baru melaksanakan sholat ketika bangun di waktu yang kedua. Jika demikian, bagaimana hukumnya sholat kita? Apakah sah? Dalam kondisi seperti ini, apakah sah untuk kita melakukan sholat subuh dan apakah masih wajib? Jawabannya tetap sah dan tetap wajib. Hanya saja bedanya adalah karena waktunya sudah lewat, terhitung orang yang lalai dari mengerjakan sholat pada waktunya. Tapi kalau bicara sahnya, tetap sah karena yang membuat sholat itu sah itu bukanlah habis waktunya, tapi belum masuk waktunya sudah sholat. Itu yang tidak sah. Tapi kalau waktunya sudah habis, dikerjakan sholat itu masih tetap sah. Sampai kapanpun tetap sah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih tetap wajib. Sah dan wajib. Artinya, kalaulah misalnya bangun subuh kesiangan, memang itu adalah satu dosa tersendiri karena itu satu kesalahan, kelalaian. Tetapi bukan berarti sudah tidak wajib lagi, tetap wajib. Dan tentu saja karena wajib juga tetap sah untuk dikerjakan. Hal itulah yang dahulu pernah dialami juga oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Pada tahun ke-6 Hijriah pulang dari perang Khaybar, di tengah perjalanan itu mereka istirahat. Sebenarnya Nabi lebih suka untuk nanti saja istirahatnya, sesudah kita sholat subuh baru kita istirahat. Tapi sebagian sahabat itu meminta kepada Nabi untuk kita istirahat saja dulu lah, maksudnya tidur dulu. Sebentar lagi subuh nanti biar ada yang jaga dan membangunkan. Dan saat itu Bilal menawarkan diri, biar serahkan saja pada saya. Ternyata Bilal pun kesiangan juga, dan mereka semua baru bangun ketika matahari sudah di atas permukaan bumi, sudah terang, dan mereka terbangun karena justru terik sinar mataharinya itu. Maka saat itulah kemudian Rasulullah minta Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mereka sholat subuh berjamaah di bawah terik sinar matahari. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang sudah kesiangan bukan berarti tidak wajib, dia wajib mengerjakannya. Bahkan Nabi bersabda kala itu, "Man nasiyas sholata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang terlewat dari mengerjakan sholat atau dia tertidur dari mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat itu begitu dia teringat, begitu dia sadar, begitu dia bangun, falyusalliha, segera lakukan sholat itu. Jadi sholatnya tetap wajib dan tetap sah, hanya saja nanti urusan kenapa dia terlambat, itu ada hisabnya di sisi Allah. Semoga Allah mengampuni kelalaian dan kealfaan kita dengan alasan-alasan yang memang syar'i yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hasanah, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adab dalam berziarah kubur, sehingga mereka sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti duduk di atas makam. Faktanya, kondisi antara makam yang satu dengan yang lainnya seringkali berhimpitan, sehingga peziarah tidak bisa duduk di antara makam. Lalu bagaimana sebaiknya posisi berdoa saat berziarah? Apakah duduk atau berdiri? Bagaimana syarat Islam mengatur hal ini? Beralih ke masalah lain, mengantuk ketika khutbah Jumat berlangsung merupakan suatu awal mula gangguan yang bisa mengurangi pahala kita. Bahkan, jika kita bersandar di tembok hingga tertidur pulas, wudhu kita pun menjadi batal. Yang terjadi di masyarakat, banyak orang mengatasinya dengan melakukan kegiatan ketika khutbah Jumat, misalnya bermain handphone dan sebagainya. Padahal ada yang berpendapat bahwa Nabi menganjurkan agar kita berpindah tempat jika rasa kantuk datang saat khutbah berlangsung. Namun di sisi lain ada larangan untuk banyak beraktivitas ketika khutbah. Pertanyaannya, bagaimana syariat Islam mengatur hal ini? Apakah ada teknis pindah tempat itu? Lalu bolehkah khotib menyuruh jamaah berwudu untuk menghilangkan rasa kantuk?
Ada kasusnya di masa Nabi, sehingga ada keluar hadis bunyinya, man na'asa ahadukum falyatahawwal min majlisihi dzalik. Siapa yang ngantuk di antara kalian ketika sedang mendengarkan khutbah, kata Nabi, falyatahawwal, pindah saja posisinya dari tempat duduknya semula itu ke tempat duduk yang lain. Ini adalah solusi yang bisa kita dapatkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa ngantuk itu memang seharusnya dihindari. Tetapi sebenarnya kalau kita mau tahu lebih dalam, urusan orang ngantuk dan tidur di dalam khutbah Jum'ah, walaupun itu mengurangi pahala, sebenarnya ini tidak menggugurkan sah tidak sahnya sholat Jumatnya dia. Jadi sholat Jumat itu adalah sholatnya, dan mendengarkan khutbah itu adalah sunnah yang harus dia ikuti. Seandainya pada kondisi tertentu orang sama sekali tidak mendapatkan khutbah, dalam arti dia datangnya telat, dan hanya mendapatkan sholat Jumat 2 rakaat, itu pun sebenarnya sudah sah. Tetapi pahalanya tidak usah dibandingkan dengan yang datangnya sejak awal. Afdalnya adalah kita datang sejak awal dan konsentrasi mendengarkan khutbah. Oleh karena itu juga, maka khutbah yang baik itu tidak harus terlalu panjang, tidak bertele-tele, dan juga yang paling penting adalah jangan terlalu jauh dari konsentrasi jamaah. Kira-kira jamaahnya ini bisa memahami, sudah sampai pesannya, singkat saja, segera selesaikan khutbahnya, biar jangan kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk tertidur. Karena ini akan mengurangi pahala mereka, akan mengurangi fadilah dan keutamaan dari sholat Jumat mereka, walaupun tidak sampai menggugurkan. Dan bagi kita sebagai jamaahnya, upayakanlah untuk tidak tidur ya dengan segala cara, tapi intinya adalah jangan sampai kemudian kita mengalihkan rasa ngantuk kita dengan misalnya bermain handphone, membaca selebaran Jumat, baca koran. Karena ada sebagian orang yang kalau sholat Jumat dia gelar koran, dan di situ banyak iklan, ada iklan HP, ada iklan mobil dan sebagainya, malah sibuk dengan yang lain. Itu juga malah tidak boleh juga. Mengalihkan rasa kantuk dengan pekerjaan yang lain yang justru juga mengalihkan dari mendengarkan khutbah Jum'ah, sama juga bohong sebenarnya. Oleh karena itu jangan ngantuk, jangan melakukan yang lain, tapi konsentrasi terhadap khutbah Jumat itu, sampai-sampai Nabi mengatakan falyatahawwal, pindah saja posisinya. Nah, apakah pindah ini merusak khutbah Jumat yang dia dengar itu? Ya tergantung bagaimana teknisnya. Kalau semua orang berpindah-pindah, lari sana lari sini karena semua alasannya ngantuk, tentu ini jadi tidak konsen. Khatibnya pun juga bingung, ini kenapa orang pada pindah-pindah semua? Nah, tapi dalam hal ini pindahnya ya pindah yang diatur lah bagaimana caranya, biar tidak mengubah suasana sholat Jumat itu menjadi kegaduhan, biar jangan mengganggu orang yang ada di situ. Misalnya pada saat pergantian khutbah pertama dengan khutbah kedua, nah itu kan imamnya atau khatibnya ada waktu sejenak untuk duduk. Saat itulah kita bisa berpindah. Bahkan lebih bagus lagi, sebelum kita pindah mungkin kita bisa berwudu lagi, jadi segar lagi dan sebagainya. Kemudian kita kembali lagi, tapi cari tempat yang mungkin bukan di tempat yang sama, di tempat yang berbeda. 1, 2, 3 orang melakukan hal itu tidak mengapa. Yang penting jangan mengganggu konsentrasi, agar kita bisa mendengarkan khutbah dengan khidmat, dengan seksama, dan sampai pesannya. Lalu apakah khatib boleh kemudian memerintahkan orang yang ngantuk itu untuk pindah atau untuk berwudu dan sebagainya? Sebenarnya kalau bicara tentang di masa Nabi, Nabi pernah menegur orang yang bahkan belum sholat sunnah sebelumnya, dan orang itu kemudian melaksanakan perintah Nabi. Artinya di zaman sekarang, kalaupun mau, boleh-boleh saja. Tetapi kebiasaan masyarakat kita barangkali itu menjadi pertimbangan juga. Bagaimana mungkin ada sebuah khutbah Jum'ah, kemudian khatibnya malah ngajak bicara kepada 1, 2, 3 audiens. Ini khutbah Jum'ah, apakah ini dialog interaktif? Masyarakat kita mungkin belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, tipsnya buat para khatib adalah jangan terlalu lama untuk khutbah Jum'ah, poin-poin pentingnya saja, dan juga gunakan bahasa yang kira-kira komunikatif dengan jamaah. Dan jangan biarkan jamaah punya kesempatan untuk tertidur, yaitu dengan cara dia bersuara yang kira-kira komunikatif, terdengar, intonasinya yang baik, dan kemudian juga materinya jangan keluar dari ruang lingkup cara berpikirnya masyarakatnya itu. Ibarat kata, ketika orang-orang hanya bisa selevel SMA materinya, jangan dikasih materi untuk level S3, karena tidak nyambung. Tidak nyambung ini membuat mereka bingung, mereka ngantuk, lalu mereka tidur saja karena juga tidak paham. Coba gunakan materi yang sekiranya para audiens itu bisa menerima dengan mudah, cair, bisa dicerna dengan cepat, dan waktunya singkat sehingga efisien. Itulah khutbah Jumat yang paling ideal. Orang mentransfer pahala kepada orang lain, baik yang masih hidup atau kepada yang sudah meninggal. Bisakah?
Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, ada anggapan dalam masyarakat memberi hadiah tidak hanya berupa uang, mentransfer pahala untuk orang lain, baik yang masih hidup oleh orang-orang. Jika demikian, apakah mentransfer pahala ini memang bisa dilakukan? Lalu ibadah apa saja yang bisa kita berikan pahalanya untuk orang lain? Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.